Oke, selamat berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran di channel Sabto Menyut Sayuga. Jangan lupa terus menjaga protokoler kesehatan. 3M, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, menjaga jarak, dan yang paling penting, tambah 1M lagi adalah makan makanan bergizi. Dan minum vitamin-vitamin yang bisa menjaga imun kita. Oke? Mari kita belajar. Di video kali ini adalah membahas tentang seni teater Nusantara. Seni teater adalah seni yang di dalamnya terdapat berbagai cabang seni lain. Ada seni sastra, ada seni peran, ada seni gerak, ada seni rupa, ada seni suara atau seni musik, yang kesemuanya itu saling berkolaborasi. Pada awalnya, kata teater berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata teatron, yang mempunyai arti tempat pertunjukan, atau bisa dimaknai sebagai gedung pertunjukan. Namun pada perkembangannya, kata teater bermakna lebih luas, yakni segala sesuatu yang dipertunjukkan di depan banyak orang. Itu disebut teater. Jadi teater secara sederhana dapat dimaknai sebagai pertunjukan. Itu. Apapun yang ditampilkan, apapun pertunjukan dilihat orang, itulah teater. Ini pengertian yang secara sederhana dan luas. Ada istilah lain dari kata teater. Jadi ada bentuk-bentuk pertunjukan lain yang memiliki kesamaan dari teater, yaitu drama, ada sandiwara, ada juga tonel. Itu pertunjukan-pertunjukan yang memiliki kesamaan dengan teater. Jadi teater, drama, sandiwara, tonel itu sama, hanya istilahnya berbeda karena latar belakang penciptaannya berbeda, latar belakang tema atau kekaryaannya berbeda, tapi sebutannya seperti itu. Nah, selain digunakan untuk menyebut bentuk pertunjukan, teater juga digunakan untuk menyebut tempat pertunjukan, bioskop atau film. Teater juga digunakan untuk kelompok seni yang berkegiatan atau berulah seni peran. Jadi kelompok-kelompok seni, kegiatan seni, di sana ada olah peran, acting. Nah, itu juga menggunakan kata teater. Nah, hal ini semakin menunjukkan luasnya makna teater itu. Jadi satu tadi, teater berarti tempat pertunjukan. Dua, teater berarti nama kelompok, nama orang yang sedang berkegiatan. Yang ketiga, teater sebagai jenis atau bentuk pertunjukan.
Misalnya seperti ini. Ada kata teater kecil, teater besar. Berarti teater di situ berarti tempat pertunjukan. Gedung pertunjukan yang kecil disebut teater kecil. Teater besar adalah tempat pertunjukan yang gedungnya besar, berarti disebut teater besar. Atau ada sebutan teater arena. Jadi tempat pertunjukan berbentuk arena. Itu kata teater. Yang pertama. Yang kedua, teater berarti bentuk pertunjukan. Bentuk seni pertunjukan atau jenis seni pertunjukan. Ada teater tradisi. Jadi kata teater dalam teater tradisi itu berarti bentuk pertunjukan yang tradisional. Atau teater modern. Berarti jenis pertunjukan modern. Kemudian yang ketiga, teater sebagai nama kelompok seni. Misalnya ada teater koma, teater mandiri, teater populer, teater gidak-gidik, teater gapit, teater sae. Nah, kata teater di situ berarti nama kelompok. Kelompok orang atau kelompok seniman yang menggeluti olah seni peran. Teater koma misalnya itu sebuah nama kelompok teater yang ada di Jakarta yang dipimpin oleh Nano Riantiarno. Kalau teater mandiri nama kelompok yang dipimpin oleh Putu Wijaya. Atau teater garasi, yaitu nama kelompok teater yang berada di Jogja, yang dipimpin oleh Ahmad Tajudin, dan lain sebagainya. Jadi 3 makna kata teater itu bisa berarti 3 itu. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis teater Nusantara. Teater Nusantara itu dibagi menjadi 2, yaitu teater tradisi dan teater non-tradisi atau teater modern. Teater tradisional adalah jenis teater yang berkembang di daerah-daerah di seluruh Nusantara. Teater tradisional di Indonesia sangat bervariasi dan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Bali itu memiliki bentuk teater yang berbeda-beda. Beberapa bentuk teater tradisional yang ada di Indonesia, misalnya ketoprak. Dalem ya enggal midono Saridin, ya dipidana gantung kaya ngersa dalem. Nggih, menawi ngaten mboten badhe tumpang suh meleh. Anggen kula badhe ngabdiling prakawis menika Rama Santos. Saridin. Dawuh. Itu dari Jawa, Jawa Tengah dan Yogyakarta khususnya. Ada lenong dari Betawi. Mat kau makai gigi gua angrogen.
Ri, kagak bisa kalau kita menyentuh ini tidak menggunakan barang atau alat tidak bisa terambil. Gak bisa. Kagak. Hanya otak pakai nih, otak. Kalau gua bisa. Coba gue lihat. Gua pakai mantra gua. Oh, ada mantranya. Iya. Bagaimana, Ri? Bismillahirrahmanirrahim. Duku putih, kokosan hijau. Yang putih boleh dimakan, yang hijau jangan dimakan. Itu mantra buat ngambil itu ya? Asam, yang hijau masih asam. Iya, bener hijau mas, bener. Iya kan? Iya. Bismillah. Wetan kulon lor kidul, pat papat kelima pancar, ya pancarnya senori. Ya. Udah kagak Blak? Gila, ada sampai ngambil. Udah kagak. Lah ada sampai ngambil. Lah itu tuh. Kok lo ambil? Ngapa lo ambil? Lah kan gua kagak nyentuh itu. Ada wayang kulit, wayang orang dari Jawa. Sang bala dewa Narpati Denaris Wara Kresna Wilatan dudu karepe dewa Kudramuraan perang ora nggo petung. Ayo iki bata sing maju. Duh, kok Prabu ing tata gelar menika Yai Werkudara menika katingal saru kandhangipun. Nek menika sampun dados karmanipun Nyai Duryudana duk nalikane mejahi Brahmane Pancakatirta nggih Resi Witriya. Nalika semana Resi Witriya dipun pejahi lan para prasetya menawi benjing sadhe sasedanipun Nyai Duryudana dipun asap wonten ing Sela Gilak setimpal ingkang katindakaken dening Nyai Duryudana kok Prabu. Mungkin menungkakan Satria pada kesik Kata kulit seneng lamet dia mau kan Kuto Dimulatin singkat tangan muskawean Orang dengan boleh bisik Sopo kang dadi prasikulan ngendikan kamu kuto Pak boleh berobat semua Yo Tanya kuto Orang menisnya pahewan Wantang ini prasikulan oleh keputusan Pratika Puas kang dia mau kuwi sapa Prajoyoto arep Gus arsa utake kedheping netra kepengen ilang semangkae suci ora ana betul kembali itu bacuk ora itu uga bacuk orang tidak sekiranya betul ora sandur kuning dan sabar dan sanggup kanggo buka ing sampeyan dan tigas kanggo buka kurang bulan Cianji Gunung Mohomeru Aceh Joko Woto ora watak ing satriya mlebu marang bataning buta yo leno pangedamu tak sampe muda letuk pandamu Bos Ada ludruk dari Jawa Timur. sampai aku gak ono mati boko kona. Kono aja sampe godho kandhane tangga. Ora. Iki bojoku sik durung wayahe mule teko penjara. Iku lek sampe diparani maneh mrene nang Palang. Palang. Apa? Palura. Alena.
Durung dibangun namanya. Aduh, susah Pak Lurah. Jaring laki di penjara. Ngakak saben are la untung. Iya. Aku ya krungu jare abane mu. Sampeyan nggih ya? Duduk demit. Ya wong ngene iki. Krungu lek mulih. Ya napa padha waras? Ya waras oleh pentungamu kan. Bojone pinten sakniki? Karek 13. Wis tuwes 13. Heeh. Kok kuat? Lah ya mbuh aku anjene jamune. Pokoke ndok ku sedina-dinane ya 30. Kanggo napa niku? Ya cek kuat kalau misale bojo sakmono kae. Ora lana, mata bau tua. Ditak pegat tuh sakno, ade lek gawe mendol barang pinter. Oh. Jaga susu mulai. Heeh. Sampeyan arep ketan. Arep. Oh, sama yo. Meneh saya katanya derep. Oh. Ada Randai dari Sumatera Barat. Jadi jenasa anak ini tidak elak sebagai pimpinan badan di kampung anak-anak. Usaha anak satu bayi pimpinan jaga diri cepat badan. Marah ibu orang yang tagline dibuat jangan yang sabar. Jobi sila langkah dimulai serahkan diri pada Allah. Ada Mamanda dari Kalimantan. Harapan pertama dan kedua. Taulat Tuan Perdana Menteri. Buka pintu lebar-lebar. Beri penghormatan. Buka pintu lebar-lebar. Tuan, memang hulu balang pertama dan kedua sangat hebat menata persidangan dan kebersihannya. Sekarang aku akan menjemput Sri Baginda beserta aparat-aparat lainnya. Silakan Tuan. Buka pintu lebar-lebar. Beri penghormatan. Penghormatan, buka pintu. Adinda dan Ayahanda Wajir, mari kita masuk balai persidangan. Mari Adinda. Dari Bali. Kasus itu, kasus ini ada populer di media-media dan itu
Mati! Jadi contoh di bumi. Itu merupakan contoh-contoh teater tradisional yang berkembang di Nusantara. Masing-masing daerah mempunyai ciri khas masing-masing. Dan ini masih dicintai oleh pendukungnya, oleh masyarakat sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah teater non-tradisional atau teater modern. Jenis teater non-tradisional di Indonesia ini diantaranya drama musikal, sampai ke ujung dunia, nyatakan dengan riang Yesus sudah datang. Gembala terpandang memandang angkasa, penuh malaikat surga menaburkan warta. Sampai ke ujung dunia, nyatakan dengan riang Yesus sudah datang. teater dramatik, Saya cuma berharap untuk menerima uang sedangnya. Dan nyonya cuma bilang tidak bernafsu. Kenapa saya tidak boleh kuatir dia? Saya kira saya telah cukup menjelaskan bahwa bendara akan kembali dari kota dan kemudian Tuhan akan mendapatkan uang Tuhan kembali. Saya datang tidak untuk bertemu dengan bendara nyonya. Saya datang untuk bertemu dengan nyonya. Saya tak peduli pada bendara itu. Demi setan saya tidak peduli. Maafkan saya. Sesungguhnya lah Tuhan, saya tak bisa dengan bahasa seperti itu ataupun tidak laku seperti itu. Saya tidak bernafsu untuk berbicara lebih lanjut. Nyonya, tunggu dulu Nyonya. Saya belum selesai Nyonya. Nyonya! teatrikalisasi puisi, Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik saja ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku tak dihalalkan lagi. Namun, di sela-sela huruf saja ini, kau tak akan lebih-lebihnya orang jajan. teater gerak,
dan lain sebagainya. Teater dapat dimaknai sebagai realitas fiktif di atas panggung yang dibawakan oleh aktor, baik aktor real maupun boneka, dan dihadiri penonton secara langsung. Itu teater seperti itu. Sekarang kita bahas tentang fungsi seni teater Nusantara. Sama dengan cabang seni yang lain, seni teater diciptakan memang memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama, sarana upacara adat. Jadi teater berfungsi untuk kepentingan upacara dan tidak membutuhkan penonton. Karena penontonnya merupakan bagian dari peserta upacara itu sendiri. Jadi ada penonton memang, tapi penontonnya adalah peserta upacara itu. Contohnya banyak sekali. Di Jawa ada ruwatan, di mana menggunakan wayang kulit sebagai sarana upacara ruwatan. Ruwatan itu apa? Kalian bisa mencari di jadi suara-suara ning pamisik. Di ruwatan itu semacam upacara ritual untuk membuang sial. Kang dalang itu fungsi yang pertama. Kembang. Fungsi yang kedua sebagai media ekspresi. Teater merupakan salah satu bentuk seni dengan fokus utama pada laku dan dialog. Biasanya, para seniman teater akan mengekspresikan seninya dalam bentuk gerak tubuh dan ucapan-ucapan. Tempat untuk berekspresi. Dia mungkin marah, dia mungkin mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, atau mengkritik yang lain. Akan mengungkapkannya dalam bentuk teater. Mengekspresikan jiwa, kemarahannya, atau kegelisahannya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sebagai media hiburan. Teater diciptakan berfungsi sebagai sarana hiburan. Sebelum pementasannya sebuah teater itu harus dengan persiapan dan usaha yang maksimal. Sehingga harapannya penonton akan terhibur dengan pertunjukan yang digelar. Penonton akan senang. Justru sekarang ini fungsinya banyak sebagai media hiburan. Jadi penonton, seseorang datang ke tempat pertunjukan, dia pengen menonton itu karena pengen terhibur. Sehingga dipilihlah teater-teater komedi, teater-teater yang lucu-lucu, yang membahagiakan. Itu. Kemudian berikutnya adalah sebagai media pendidikan. Maksudnya teater yang dipentaskan diharapkan dapat menyampaikan pesan-pesan yang ingin diutarakan penulis dan pemain. Jadi di dalam cerita itu ada pesan yang ingin disampaikan, ada amanat dari penulis yang ingin disampaikan. Jika seseorang berperan dalam pertunjukan wayang orang khususnya, ia harus mempelajari jalan cerita, mempelajari pakem wayang orang, mempelajari cara berbicara dan bertingkah laku sesuai karakter yang akan ia perankan. Nah, ini adalah pendidikan karakter. Contohnya seperti itu. Atau
pendidikan-pendidikan yang lain, kita datang ke teater mungkin bisa memaknai cerita. Kita akan menjadi orang yang lebih baik dari melihat pertunjukan itu, karena di sana ada tokoh baik, tokoh buruk. Tokoh baik itu pasti akan berjaya, tokoh buruk itu pasti akan cilaka. Seperti itu. Sehingga karakter kita akan terbina. Itu fungsi sebagai media pendidikan. Jelas? Oke. Kita bahas unsur-unsur seni teater Nusantara. Unsur-unsur yang terdapat dalam seni teater dibedakan menjadi dua, yaitu unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama yaitu unsur yang menyangkut tentang bagaimana keberlangsungan pementasan suatu teater. Unsur utama itu memegang peran penting dalam suatu pentas teater. Karena tanpa adanya unsur utama, tidak akan ada suatu pementasan teater. Jadi bisa kita simpulkan bahwa unsur utama dikatakan sebagai jantungnya sebuah pertunjukan teater. Syarat wajib ada. Itu unsur utama. Nah, unsur utama itu apa saja? Yang pertama adalah naskah atau lakon atau skenario. Unsur utama dari seni teater adalah naskah atau skenario yang berisi kisah dengan nama tokoh dan dialog yang nantinya akan dipentaskan. Naskah menjadi salah satu penunjang yang menyatukan berbagai unsur yang ada, yaitu pentas, pemain, kostum, sutradara, petunjuk-petunjuk teknis lainnya, ataupun petunjuk-petunjuk artistik. Naskah itu nanti yang akan menjadi bahan pembicaraan, yang akan didialogkan. Naskah itu bisa berbentuk lisan, umumnya untuk teater tradisional, maupun naskah tertulis, biasanya untuk teater modern. Kira-kira kalau pertunjukan teater itu tidak ada naskah, bagaimana? Ya tidak akan ada yang diceritakan, tidak ada yang akan didialogkan. Gitu. Jadi unsur yang utama dan pertama adalah naskah, cerita. Itu. Yang kedua, unsur utama yang kedua adalah pemain. Pemain itu siapa? Pemain adalah orang, aktor yang akan menghidupkan cerita. Jadi tanpa adanya pemain, pertunjukan teater tidak bisa jalan. Ada cerita, tapi tidak ada yang memainkan. Ya hanya berhenti sebagai cerita, akan menjadi karya sastra, bukan sebagai teater. Nah, pada dasarnya pemain merupakan salah satu unsur yang paling penting di dalam sebuah pertunjukan teater. Dia yang menghidupkan cerita. Pemain itu berperan dalam menghasilkan beberapa unsur lain. Ada unsur suara, vokal. Ada unsur rasa, ekspresi. Ada unsur tubuh, gerak. Itu. Jadi pemain itu
harus memiliki vokal, memiliki ekspresi, memiliki gerak tubuh. Itu pentingnya pemain. Dia yang akan menghidupkan cerita. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah sutradara. Sutradara merupakan salah satu unsur yang paling sentral. Karena sutradara adalah orang yang memimpin dan mengatur sebuah teknik pembuatan atau pementasan teater. Sutradara menjadi otak dari jalannya suatu cerita. Misalnya mengarahkan aktor, membedah naskah, menciptakan ide-ide tentang pentas yang akan digunakan, melatih pemain, dan lain sebagainya. Itu sutradara yang merupakan unsur ketiga. Jadi ada naskah, cerita yang akan dimainkan, ada orang yang menghidupkan, kemudian yang ketiga ada yang mengarahkan, ada yang mengatur, yaitu sutradara. Unsur yang keempat adalah penonton. Kenapa penonton menjadi unsur dalam teater? Ini pertanyaan. Kenapa? Karena sebagus apapun pertunjukan, kalau tidak ada penonton, ya pertunjukan itu menjadi sia-sia, tidak bermakna. Penonton adalah orang yang menyaksikan pertunjukan teater. Tanpa penonton, pertunjukan teater sebagus apapun menjadi mubazir, menjadi sia-sia. Dan peristiwa teater itu dianggap gagal atau batal. Itu. Jadi unsurnya tadi apa aja? 1. Naskah yang di dalamnya ada cerita. 2. Pemain yang tugasnya adalah menghidupkan cerita. Yang ketiga adalah sutradara yang tugasnya adalah mengarahkan pertunjukan. Yang keempat adalah penonton yang menikmati pertunjukan. Kalau tidak ada penonton, anggap saja pertunjukan itu tidak terjadi. Meskipun penontonnya cuma 1 atau 2 atau 3 orang, tapi kan ada yang menonton. Berarti itu ada peristiwa teater. Kalau teaternya kita rekam, kemudian nanti kita tayangkan ke channel YouTube, nah kan ada penontonnya. Nah, berarti itu sudah terjadi peristiwa teater. Teater itu juga memiliki unsur penunjang. Unsur penunjang ada artistik dan administrasi. Artistik itu unsur yang berkaitan langsung dengan estetika pementasan teater. Jadi yang berhubungan langsung dengan panggung pertunjukan, berhubungan langsung dengan keindahan. Kemudian administratif, unsur yang berkaitan dengan pengelolaan pementasan teater yang sifatnya manajerial. Nah, ini yang biasa disebut yang berperan di belakang panggung, di balik layar. Itu unsur administratif. Nah, unsur artistik itu meliputi 1. Tata panggung atau skeneri. Tata panggung disebut juga dengan istilah skeneri atau tata dekorasi.
yaitu gambaran tempat kejadian lakon diwujudkan dalam pementasan. Penataan panggung disesuaikan dengan tuntutan cerita, kehendak artistik sutradara, dan panggung tempat pementasan itu dilaksanakan. Skeneri harus bisa menggambarkan ruang dan waktu yang berlaku di atas pentas. Atau dengan kata lain, bisa menjelaskan tempat dan zaman atau era di mana sebuah cerita atau peristiwa itu terjadi. Pembuatan skeneri tergantung pada setting cerita yang ada di dalam lakon cerita itu, yang ada di dalam naskah. Bercerita tentang apa? Misalnya Mojopahit. Ya, kita harus membuat skeneri yang menggambarkan zaman atau era zaman Mojopahit. Kemudian yang kedua adalah properti. Dalam sebuah adegan teater, properti menciptakan hubungan yang langsung dan akrab dengan gerak laku manusiawi. Properti memiliki nilai-nilai dramatik yang kuat sebagai objek yang dipegang oleh pemain, yang diduduki, atau yang ia baringi, dan tentang apa yang dipercakapkan. Properti bisa memiliki nilai-nilai khusus, misalnya memperkuat karakter, memperkuat watak tokoh, dan lain sebagainya. Jadi semua peralatan yang dipegang, yang diduduki, yang ditiduri, yang dibaringi, dan lain sebagainya itu adalah properti. Ada keris, tombak, itu adalah properti. Kemudian yang ketiga, unsur artistik yang ketiga adalah tata busana atau kostum. Sering disebut sebagai skeneri yang disandang oleh pemain. Gitu. Jadi dekorasi yang disandang oleh pemain itu adalah kostum atau tata busana. Tata busana memiliki peranan yang vital dalam komposisi sebuah panggung. Kesan visualisasi pemain dari seluruh adegan itu ditemukan dalam kostum itu. Tata busana adalah seni pakaian dan segala perlengkapan yang menyertai untuk menggambarkan tokoh. Nah, tata busana itu termasuk segala aksesoris seperti topi, sepatu, syal, kalung, dan segala unsur yang melekat pada pakaian, yang berhubungan dengan pakaian. Itu tata busana atau kostum. Berikutnya adalah tata rias atau make up. Tata rias secara umum dapat diartikan sebagai seni mengubah penampilan wajah menjadi lebih sempurna. Nah, tata rias dalam teater mempunyai arti yang lebih spesifik, yaitu seni mengubah wajah untuk menggambarkan karakter tokoh. Jadi tokoh yang kita inginkan, yang ada dalam cerita itu, bisa kita tampilkan lewat rias wajah. Anak muda bisa berperan menjadi tua, itu karena menggunakan make up wajah. Menggunakan tata rias. Itu contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah tata cahaya, lampu, atau lighting. Cahaya adalah unsur tata artistik yang paling penting dalam pertunjukan teater. Tanpa adanya cahaya, maka penonton tidak akan dapat menyaksikan apa-apa. Adanya gelap gulita.
Ya kan? Tata cahaya yang hadir di atas panggung dan menyinari semua objek sesungguhnya menghadirkan kemungkinan bagi sutradara, aktor, dan penonton untuk saling melihat dan berkomunikasi. Jadi dengan adanya cahaya kita bisa berkomunikasi. Pemain bisa berkomunikasi dengan penonton. Penonton juga bisa berkomunikasi dengan pemain. Komunikasinya apa ya? Melihat. Kita berekspresi, penonton bisa menikmati ekspresi kita, itu berarti berkomunikasi. Tidak harus dengan omongan. Itu. Nah, semua objek yang disinari memberikan gambar yang jelas kepada penonton tentang segala sesuatu yang akan dikomunikasikan. Nah, cahaya itu nanti bisa bermacam-macam. Ayo, cahaya yang hanya terang saja, yang penting kelihatan, atau cahaya yang kita gunakan untuk membuat suasana. Itu pencahayaan. Kalau hanya yang penting terang benderang, yang penting kelihatan, mudah saja kasih lampu yang terang. Berapa lampu, beberapa ribu watt, kita nyalakan bersama-sama, udah penonton akan melihat dengan jelas. Tapi kadang pertunjukan teater tidak seperti itu, karena membutuhkan suasana. Nah, suasana itu bisa dihadirkan dengan pencahayaan. Bagaimana adegan biar kelihatan seram, otomatis cahaya gelap terangnya ini harus jelas. Mana bagian terang, mana bagian yang gelap. Itu tata sehingga lebih detail kita bisa mempelajari pencahayaan itu bisa kita gunakan kalau kita sedang berfoto. Kita menggunakan cahaya seperti apa. Dalam teater juga seperti itu, sama. Berikutnya adalah tata suara. Eksistensi seni teater bersifat auditif visual, yaitu bisa didengar dan bisa dilihat. Dalam hal ini, drama radio memiliki kekhususan karena hanya bersifat auditif saja. Hanya kita mendengarkan saja. Itu drama radio. Nah, kerja tata suara itu mencakup masalah efek bunyi, musik, dan juga peralatan-peralatan tata suara, sound system, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tentang unsur penunjang administratif. Itu meliputi orang-orang yang bekerja di balik layar atau di belakang panggung, yang mengurusi segala sesuatu tentang manajerial. Di sana ada produser atau pimpinan produksi. Ada staf produksi. Staf produksi itu ada sekretaris produksi, ada bendahara produksi, ada seksi-seksi yang lain, seksi transportasi, seksi dokumentasi, seksi publikasi, seksi konsumsi, seksi tiket, tim medis, dan lain sebagainya. Tugas-tugas dari bagian administrasi. Produser atau pimpinan produksi adalah orang yang paling berkuasa, bertanggung jawab atas penyelenggaraan suatu pertunjukan atau pagelaran teater.
Dia yang bertanggung jawab. Kemudian staf produksi. Staf produksi adalah sekelompok tim atau individual dalam pentas teater yang berfungsi berkenaan dengan pimpinan produksi sampai semua bagian yang ada di bawahnya. Staf produksi itu apa saja? Sekretaris produksi. Sekretaris produksi mempunyai tugas segala sesuatu yang berkaitan dengan surat menyurat. Misalnya perizinan, membuat proposal, undangan-undangan. Itu adalah tugas dari sekretaris produksi. Kemudian ada bendahara produksi atau keuangan produksi. Dia bertugas untuk mengatur sirkulasi antara pendapatan dan pengeluaran dalam produksi atau pemanggungan teater. Dia yang mengelola keuangan, mencatat segala pengeluaran yang berhubungan dengan duit. Saya yakin kalian sudah paham semua. Sekretaris itu tugasnya apa, bendahara itu tugasnya apa. Seperti organisasi di tempat kalian. Sama. Cuma yang di manage memang berbeda, tapi inti kerjanya sama. Kemudian di dalam pementasan teater itu juga ada seksi transportasi atau angkutan. Angkutan ini sangat besar peranannya dalam sebuah pagelaran. Hal ini dapat kita lihat pada setiap pagelaran, baik pra maupun pasca. Karena fungsinya apa? Mengangkut semua barang yang dibutuhkan dalam pagelaran. Juga termasuk mengangkut pemain dan kru-kru. Nanti kalau sudah selesai juga begitu. Mengangkut barang-barang dan pemain dari tempat pertunjukan kembali ke tempat asal. Itu pentingnya seksi transportasi. Jangan disepelekan. Itu penting. Kemudian seksi dokumentasi. Dokumentasi dimaksudkan untuk mengabadikan semua aktivitas pagelaran. Bahkan bisa untuk bahan evaluasi selanjutnya demi keberhasilan dan kebaikan. Bermacam-macam jenis sarana dokumentasi. Di antaranya video, kaset, tape recorder kalau zaman dulu kita rekam. Terus sekarang ya pakai HP bisa kita rekam. Foto, dokumen-dokumen bentuk lain, poster dan lain sebagainya. Itu. Jadi dia akan memberi gambaran proses awal sampai akhir. Bahkan juga mendokumentasikan, yang lebih penting adalah pertunjukannya sendiri itu didokumentasikan. Sehingga kita punya kenangan, punya bahan evaluasi, punya apa yang akan kita tonton nanti lagi kalau kita ingin melihatnya lagi. Itu seksi dokumentasi. Kemudian ada seksi publikasi. Keberhasilan suatu pagelaran juga tergantung dari peran bagian humas dengan publikasi yang disebarluaskan sehingga masyarakat tahu akan ada suatu pagelaran di suatu tempat. Jadi publikasi itu fungsinya adalah mempromosikan pertunjukan itu. Dia mungkin membuat baliho, membuat poster, membuat spanduk
dipasang di tempat-tempat yang strategis agar orang bisa melihat, membaca, dan kemudian bisa datang ke tempat pertunjukan. Bisa membuat siaran-siaran radio, bisa membuat broadcasting, disebarkan lewat WA group, atau medsos-medsos yang lain. Itu seksi publikasi. Yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah seksi konsumsi. Nah, ini penting sekali. Dalam suatu pagelaran, konsumsi juga merupakan sarana pendukung yang sangat penting. Karena makanan adalah sumber energi. Pemain harus dalam keadaan sehat. Gitu? Pemain harus dalam keadaan kenyang dalam melakukan aktivitasnya. Nah, hal ini harus ditunjang dengan makanan bergizi. Yang menyediakan siapa? Ya, seksi konsumsi. Itu. Kemudian ada seksi petugas tiket, portir. Jadi dalam suatu pagelaran sangat terkait sekali dengan adanya tiket. Untuk menjual tiket, ini juga harus ada petugas yang memang bertugas untuk menjual tiket. Petugas ini dipilih ya orang yang ramah, orang yang supel, yang pandai bergaul, yang bisa menarik simpati dari pembeli tiket. Orang yang blater bahasa Jawanya. Itu tugas tiket. Jadi harus kita siapkan seksi petugas tiket. Kalau kita mau membuat pagelaran teater yang profesional. Kemudian kita juga butuh tim medis. PMR, P3K. Jadi ini bertugas dan berjaga-jaga kalau ada salah satu pemain atau kru yang mengalami gangguan kesehatan. Hal ini sangat penting karena tidak mungkin pemain akan pentas dalam keadaan sakit. Kru panggung tidak mungkin bekerja kalau dalam keadaan sakit. Makanya butuh tim medis yang tergabung dalam mungkin PMR, P3K, dan lain sebagainya. Itu pembahasan kita tentang teater. Lebih mendalam lagi apa itu teater? Nah, kalian bisa ikut ekstrakurikuler seni teater. Biar lebih detail lagi. Sekian pertemuan kita. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dadah.